Shalom saudara, senang bertemu kembali dengan saudara. Saya berharap dan berdoa saudara semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan kita. Saudara, tema saya hari ini adalah on the way atau dalam perjalanan. Saya yakin saudara sangat familiar dan mungkin sering sekali menggunakan istilah on the way ini. Nah, istilah yang saya gunakan ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara, saya ingin melihatnya dari dua sisi yang saya akan sebut ke depan sebagai prinsip menuju dan menunggu. Prinsip menuju dan menunggu. Saya yakin kita semua pernah berada dalam dua posisi tadi, menuju kepada sesuatu. Mungkin dalam kehidupan kita ada tujuan-tujuan, ada goals-goals yang sudah kita taruh di dalam kehidupan kita, dalam kesehatan, ekonomi, dalam kehidupan rohani, menjadi seperti Kristus tentunya saudara. Dan juga ataupun kita berada di dalam posisi menunggu sesuatu datang atau terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu menunggu janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita saudara. Prinsip on the way yang pertama adalah when you talk about your problem to God, God start talking to your answer. Saudara, pada saat Anda berbicara kepada Tuhan mengenai masalah saudara, percaya pada saat itu juga Tuhan sedang berbicara kepada jawaban doa saudara. Tapi seringnya kita kalau doa kepada Tuhan, kita ingin dijawab seperti apa yang kita mau. Hanya karena Tuhan nggak menjawab seperti apa yang kita mau saudara, bukan berarti Tuhan tidak sedang mengerjakan jawaban doa saudara. Prinsip on the way yang berikutnya, tetaplah berjalan dan menunggu dengan berpegang teguh kepada janjinya yang sudah Dia nyatakan di dalam kehidupan saudara. Saudara, kita suka melakukan premature anticipation of God promise. Kita suka berpikir bahwa Tuhan tidak akan perform, Tuhan tidak akan melakukan apa yang Dia janjikan. Kita bisa kadang-kadang suka berkata, kayaknya janji Tuhan ini bukan buat saya lagi deh, kayaknya udah nggak relevan lagi deh, janji Tuhan yang saat itu saya dengar dengan kehidupan saya saat ini. Masa iya sih saya umur segini masih bisa dapat pasangan hidup? Masa iya sih saya umur segini masih bisa membangun bisnis yang sukses? Masa iya sih saya bisa belajar dengan baik untuk mendapatkan title? Sudah umur segini loh. Nah saudara, kita mulai putus asa terkadang dengan janji Tuhan. Padahal kita sudah berjalan. Kita harus pegang teguh janji Tuhan. Jangan berhenti berharap kepada janji Tuhan yang Dia sudah taruh di dalam kehidupan Anda. Karena Anda tidak tahu seberapa dekat saudara dengan pengenapan janji Tuhan itu. Karena ada tertulis saudara, janji Tuhan ya dan amin, karena Tuhan juga bukan manusia, karena Allah bukan manusia, sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan Ia tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Prinsip on the way yang berikutnya, jangan pernah keluar daripada musim yang menekan Anda tanpa membawa keluar sesuatu yang berharga. Jangan pernah keluar dari suatu musim yang menekan saudara tanpa membawa keluar sesuatu yang berharga. Apa yang berharga? Yang berharga adalah pelajarannya, lesson. Yang berharga adalah value atau nilai. Contohnya saudara, tekanan di dalam ekonomi akan membuat saudara menjadi orang yang lebih komprehensif dalam mengelola keuangan di masa depannya. Tekanan dalam keluarga itu akan membuat Anda menjadi orang yang lebih menghargai pasangan Anda, anak Anda, saudara-saudara Anda. Tekanan di dalam bisnis akan membuat saudara menjadi seorang pebisnis yang handal. Jangan keluar daripada musim yang menekan Anda dengan tangan hampa. Bawalah keluar sesuatu yang berharga untuk masa depan saudara. Prinsip on the way berikutnya adalah jalan yang panjang tidak selalu salah. Dan jalan pintas atau shortcut itu tidak selalu benar. Jalan yang panjang tidak berarti salah, saudara. Mungkin ada sesuatu yang ingin ditunjukkan kepada saudara. Akan tetapi, selama ada Tuhan yang memimpin saudara melalui jalan yang panjang itu, teruslah saudara berjalan sampai terlalu jauh
untuk Anda kembali kepada hal yang lama. Shortcut itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang permanen. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah olahraga yang Anda lakukan 1 jam setiap harinya. Itu hasilnya pasti akan berbeda dengan olahraga yang saudara lakukan dalam 5 jam, tapi hanya dilakukan 1 kali di dalam 1 minggu. Apa yang berbeda, saudara? Yang berbeda adalah stamina. Dan yang berbeda adalah habit atau kebiasaan yang terbentuk menuju sebuah pola hidup yang sehat dan berkelanjutan, saudara. Prinsip on the way yang berikutnya, look again what is in your hand. Perhatikan kembali apa yang Tuhan sudah berikan di tanganmu. Yang mungkin kelihatan kecil, atau sebenarnya nggak kecil, sebenarnya luar biasa. Akan tetapi kita sudah terbiasa dengan itu. Saudara, seperti Musa, Tuhan suruh Musa angkat tongkatnya. Tongkat yang biasa dia pakai, yang sudah berkali-kali dia pakai. Tapi Tuhan sedang bilang kepada Musa bahwa what you need is in your hand. Apa yang kamu butuhkan, itu ada di tanganmu. Hanya Tuhan akan menunjukkan potensi dari apa yang sudah dia taruh di tanganmu, yang belum pernah Musa lihat sebelumnya. Jadi saudara jangan pernah mengecilkan hal yang sudah Tuhan taruh di tangan saudara. Tuhan bisa gunakan hal kecil yang dia sudah taruh di tangan saudara untuk membantu saudara, untuk memampukan saudara menyeberangi kemustahilan di dalam kehidupan saudara. Prinsip on the way yang berikutnya, jangan gagal mengidentifikasi perlindungan Tuhan sebagai sebuah kebetulan. There is no coincidence in our life. It was God. Tidak ada yang kebetulan. Itu semua pekerjaan Tuhan. Prinsip on the way yang berikutnya, ambisi dan sumber daya melimpah yang kita punya dan kita gunakan tanpa disertai tugas dan penyertaan daripada Tuhan, itu adalah sia-sia dan akan menghancurkan kehidupan kita, saudara. Jangan menggunakan ambisi kita, jangan menggunakan sumber daya yang Tuhan sebenarnya sudah titipkan di dalam kehidupan kita untuk mengejar sesuatu yang sia-sia. Karena pada akhirnya itu akan menghancurkan kehidupan kita, saudara. Saya berdoa message ini dapat menjadi sesuatu yang menguatkan kita dalam melangkah di hari-hari yang tidak mudah ini. Saudara, tetaplah maju berjalan, tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.